Salam, saudara sekalian. Kali ini kita akan merenungkan sesuatu tentang jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah di hati kita. Janganlah membuang sampah di hati kita. Ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Amsal 4 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya ulangi sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Saudara-saudara sekalian, sampah itu sesuatu yang tersisa dari makanan kita atau dari apa saja. Dari kehidupan kita yang tersisa itulah sampah. Jadi sampah adalah sesuatu atau barang atau sesuatu yang sudah tidak berguna lagi saat ini, saat ia belum diapa-apakan, yang tidak berguna lagi. Karena itu, di mana saja, baik di rumah, di pasar, atau di kantor, sampah harus dibuang. Ya, sampah harus dibuang. Jika tidak, sampah akan mengganggu kebersihan, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan dapat menimbulkan penyakit. Itulah sampah. Nah, demikian pula sampah yang ada dalam hati manusia. Sampah dalam tubuh manusia ini setelah diproses otomatis dikeluarkan dari tubuh. Sampah dari tubuh manusia. Jika ada gangguan pembuangan, tubuh akan terasa tidak nyaman dan dapat keracunan. Akibatnya akan timbul berbagai penyakit. Nah, sekarang sampah di komputer. Gimana sampah di komputer? Ternyata sampah ada juga di komputer atau di HP kita. Apakah itu? Itu semua tulisan, gambar, atau semua file yang disimpan di komputer atau HP, tapi sudah tidak digunakan lagi. Jika didiamkan saja, maka komputer atau HP kita bisa kepenuhan. HP kita bisa penuh, sehingga terjadi hang atau macet. Jadi komputernya mungkin lambat atau macet, sekalian macet dia. Tidak mau jalan lagi, hang dia. Atau kalau diisi file baru, dia tidak bisa lagi, sudah penuh. Jadi file yang tidak berguna ini juga harus dibuang atau di-delete. Maka ruangan penyimpanan bisa kosong sehingga bisa diisi lagi. Tapi ternyata file sampah masih ada disimpan di ruang penyimpanan sementara. Karena itu kalau kita menyesal membuangnya, misalnya kita udah buang, nyesel, kita bisa ambil lagi, gitu ya. Kita bisa ambil lagi. Tapi kalau sudah benar-benar tidak berguna lagi buat kita, bisa di-delete saja atau dibuang saja dari ruang penyimpanan sementara itu. Nah, sesudah itu, sudah file sampah yang tadi itu dibuang lagi, sekali lagi dibuang lagi. File sampah itu tersebut sudah lenyap, tidak ada lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan sampah dalam hati? Dalam hati pun manusia bisa tersimpan sampah, yaitu perasaan atau pikiran buruk atau
antara lain iri hati, kecewa, sakit hati, kebencian, dendam, marah, merasa terhina, sedih yang berlebihan ya, kalau sedih sebentar nggak apa-apa, sedih berlebihan, sudah bertahun-hari masih terus menangis dia, dan putus asa, serta yang lain-lain, masih banyak lagi. Nah, semua itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang, kita akan merasa hidup kita menderita. Karena sampah itu membebani perasaan, menyebabkan sakit hati dan penyakit fisik. Bukan hanya sakit hati, tapi fisik kita juga bisa terkena penyakit fisik. Dan juga membusukkan tulang, kata Alkitab. Jadi dalam Amsal 14 ayat 30, tertulis demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, jadi itu saudara-saudara, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jika sampah ini tidak segera dibuang, tentu akan menimbulkan berbagai masalah kehidupan. Ya, menimbulkan berbagai masalah kehidupan. Sampah hati ini pun dapat merusak sukacita kita yang diberikan Tuhan pada umatnya. Tuhan satu kali berfirman kepada kita, demikian firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Namun, bagaimana seorang mampu bersukacita jika sampah itu masih tersimpan dalam hati? Mereka masih marah dengan seseorang, mereka masih terhina, tidak mungkin bersukacita. Ya, mereka iri dengan orang lain, kesel, ya, tidak bisa bersukacita. Mereka bahkan dapat kehilangan semangat, dan perasaan hatinya pun menjadi hambar. Ya, dan kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 5-7. Lalu Kejadian 4, 5-7 mengisahkan korban persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Korban persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, sedangkan korban Habil diterima oleh Tuhan. Tertulis demikian. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ya, lihatlah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya pun muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Nah, seperti itulah rasa iri hati yang disimpan dalam hati Kain membuatnya panas hati sehingga wajahnya menjadi muram dan pada akhirnya berujung pada pembunuhan. Ya. Bahkan bisa menghilangkan kasih semula. Jemaat Efesus ya, adalah jemaat yang rajin dan tekun bekerja untuk Tuhan. Jemaat yang rajin dan tekun bekerja untuk Tuhan tidak sabar terhadap orang jahat. Bahkan dia membongkar kepalsuan rasul palsu dibongkar. Dia tahu sabar dan menderita karena Kristus. Namun karena jengkel dan marah terhadap orang jahat dan rasul palsu di lingkungan mereka, yang jadi karena mereka marah pada orang jahat dan rasul palsu di lingkungan mereka,
Tanpa sadar mereka kehilangan kasih semula. Wahyu 2 ayat 2-4. Jadi tanpa sadar mereka kehilangan kasih semula. Akibatnya jemaat itu ditegur oleh Tuhan. Padahal ini jemaat yang luar biasa baik. Ya, hati-hati. Perasaan jengkel dan amarah sangat berpotensi menyebabkan seseorang kehilangan kasih. Kita kehilangan kasih. Situasi saat ini pun mungkin bisa membuat jemaat marah, kecewa menyaksikan kejahatan di lingkungan mereka. Tapi kita harus menjaga diri kita agar tidak tercemar dengan perbuatan orang-orang jahat itu, tidak tercemar. Ya, kita mungkin marah dengan mereka, tetapi jangan sampai mengganggu hati kita. Bersihkan hatimu. Ya, dan sekarang katanya Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 22 demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, demikian dari Ibrani 10 ayat 22. Seseorang yang telah dibersihkan hatinya, ketika kita mengampuni seseorang yang bersalah pada kita disucikan, bersih hati kita akan merasa lega, dan bahagia. Ya, itu Tuhan saudara. Pernahkah saudara merasakan hal itu? Saya pernah merasakan. Dia akan berbuat kebaikan bagi orang lain yang tadinya kita mungkin dia marah, tapi karena dia telah dibersihkan hatinya dan merasa lega dan bahagia, dia akan berbuat kebaikan bagi orang lain, sehingga sukacita akan terpancar dari wajahnya. Ketika hati kita bersih, kita dapat menghadap Tuhan dengan hati tulus. Terpancar sikap itu dari sikap hidup kita. Lukas 6 ayat 45 demikian firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena itu diucapkan mulut dan meluap dari hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau kita perbendaharaan hati kita baik, kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita penuh kejahatan, perbendaharaan kita jahat, maka kita akan mengeluarkan kata-kata jahat. Itu udah spontan. Jika seorang mempunyai hati yang baik, maka perkataannya pun baik dan tulus. Ya, baik dan tulus. Sikapnya selalu ramah dan penuh senyuman, menguatkan hati yang lemah, menghibur hati yang berduka, memberi semangat bagi yang gagal, memberi semangat lagi bagi yang gagal, tidak menegur, tapi memberi semangat kalau ada temannya yang gagal, mampu memotivasi orang untuk kembali bersemangat dan melakukan kebaikan. Dan biasanya dia mengangkat mereka yang jatuh, diangkat lagi sehingga dia bisa bekerja lagi. Karena itu arahkan pandangan sekarang. Amsal 4 ayat 25 demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Amsal 4 ayat 25. Arahkan pandangan kita hanya pada Yesus yang penuh kasih dan kebaikan. Kita tidak melihat orang yang
iri hati, yang dendam pada orang lain, kita tidak terpengaruh oleh itu. Tetapi kita hanya melihat ke depan, ke arah Yesus, karena Yesus memberi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sibuk memandang kiri kanan, melihat berbagai kejahatan dan kesalahan orang lain, maka hati kita akan tercemar dan terpengaruh keburukan mereka. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, kita dengarkan, buang aja. Jangan terpengaruh. Ya, kalau kita terpengaruh, kita komentari lagi, wah udah jadi kita. Ya, jadi sama dengan mereka. Kita akan menghakimi mereka, dan hal ini akan membuat kita merasa kesal, jengkel, marah dan kecewa jadinya. Berbahaya jika timbul kesombongan, karena kita akan merasa bahwa saya orang baik, dia tidak baik. Ya, seperti itu. Timbul kesombongan, itu berbahaya sekali. Karena ketika kita merasa diri kita lebih baik dari mereka dan lebih suci dari mereka, akibatnya kita kehilangan kasih semula. Bagaimana saudara sekalian? Masihkah kita menyimpan sampah? Mari kita menguji hati kita masing-masing. Apakah kita menyimpan sampah keburukan di hati kita? Seberapa jauh kita terjatuh dan kehilangan kasih dan sukacita karena hal itu? Tidak ada gunanya menyimpan sakit hati, kemarahan, dendam, kebencian. Buanglah semua itu, buanglah. Bersihkan hati kita, ganti dengan kasih, pengampunan, kerendahan hati. Arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan. Sukacita Tuhan akan melingkupi hati kita, disertai rasa damai dan kasih Kristus yang luar biasa sekali. Memang amat sulit membuang hal-hal negatif itu, karena kita merasa dendam sama orang, kita akan sulit membuangnya. Tapi kalau kita menyimpannya, kita menyadari dampak buruknya bagi diri pribadi kita. Karena itu mohonlah bimbingan Roh Kudus, untuk membaharui hati kita. Kita pasti mampu melakukannya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.